Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas resume sistem kontrol optimal yang dimana di tugas ini terdiri dari saya sendiri yaitu Rici Cornus Yolung Mabuat, kemudian ada kedua rekan saya, yang pertama ada Maida Azahra dan Diana Puspita Aprilianti. Mungkin bisa di next. Untuk yang pertama, pengertian dari sistem kontrol optimal, yang dimana sistem kontrol optimal adalah cabang dari teori kontrol yang bertujuan untuk merancang input kontrol UT yang meminimalkan atau minimization atau memaksimalkan maximization suatu fungsi kinerja dengan tetap memenuhi dinamika sistem serta batasan yang berlaku. Next. Kemudian komponen utama dalam kontrol optimal yaitu ada dua. Yang pertama, yaitu model dinamis sistem biasanya dalam bentuk sistem persamaan diferensi linear, yaitu XT sama dengan AXT tambah BUT, atau bentuk non-linearnya XT sama dengan FXT UT T. Dan yang kedua yaitu fungsi kinerja atau performance index cost function, yang dimana merupakan ukuran seberapa baik suatu kontrol bekerja, biasanya berupa integral dari kuadrat kesalahan dan atau kontrol dengan persamaan J sama dengan limit integral 0 XT kali QX tambah UT kali RU dikali DT. Next. Kemudian adapun metode-metode utama yang dimana yang pertama prinsip maksimum Potragin atau PMP yang menggunakan konsep Hamiltonian untuk menentukan kondisi optimal. Kedua, persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman yang dimana pendekatan berbasis dynamic programming untuk menemukan solusi optimal. Dan yang ketiga adalah linear quadratic regulator atau metode optimal untuk sistem linear dengan fungsi biaya kuadratik. Dan yang keempat ada kontrol optimal diskrit digunakan untuk sistem waktu diskrit mirip prinsip LQR. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Maida Azahra. Baik, terima kasih. Di sini ada karakteristik sistem kontrol optimal, di mana untuk aspeknya di sini ada 4, yaitu optimalitas, stabilitas, robustness, dan kompleksitas. Banyak keterangannya dari optimalitas ini untuk mencapai kinerja terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Lalu ada stabilitas, yaitu sistem dirancang agar tetap stabil. Lalu yang ketiga ada robustness, di mana bisa dikombinasikan dengan teknik kontrol robust untuk sistem tak pasti. Lalu ada kompleksitas, yaitu tinggi untuk sistem nonlinear atau sistem besar. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya ini yang pertama menghasilkan performa sistem yang optimal, lalu efisien dari segi energi atau waktu, dan yang ketiga cocok untuk sistem multivariabel dan juga mempertimbangkan batasan input dan keadaan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama butuh model matematis yang akurat, lalu perhitungan bisa rumit dan juga berat, dan yang terakhir sulit diterapkan secara real time pada sistem besar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Diana. Baik, yaitu selanjutnya ada metode penektensi dan variasi Liptian, di mana terdiri dari 4 poin, yaitu ada model predictive control atau MPC, yaitu menggunakan prinsip optimalitas dalam horizon waktu terbatas. Kemudian ada stochastic optimal control, yaitu untuk sistem dengan gangguan acak. Dan selanjutnya ada constraint optimal control, yaitu menambahkan batasan eksplisit pada XT dan UT. Dan yang terakhir yaitu ada time varying optimal control, yaitu untuk sistem dengan parameter berubah terhadap waktu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.